Yang paling penting untuk para pengantin itu harus tahu karakter diri sendiri ya, jangan sampai latah atau FOMO. Halo, saya Albert Yanuar, saya fashion designer. Jadi waktu SD ya, sekolah dasar, aku suka nonton anime. Terus di situ aku suka rubah-rubah sendiri figurin sama baju-bajunya. Nah akhirnya aku keterusan suka gambar-gambar baju gitu. Terus waktu aku lulus SMP, aku langsung lompat ke college di salah satu universitas di Indonesia dan aku berhasil mendapatkan lulus sebagai the best fashion designer gitu. Nah di umur 17 aku langsung direkrut sama salah satu desainer ternama di Indonesia dan aku mulai menekuni industri gaun-gaun pesta juga gitu. Jadi aku berusaha untuk membuat aspirational brand di mana semua customer aku itu bisa bernafas dengan karya aku ya. Jadi bukan cuma ada gaun pengantin, tapi ada ready to wear woman, man. Jadi selain acara formal pun mereka masih bisa pakai koleksi aku untuk acara evening, cocktail, ataupun acara-acara yang lebih semi formal seperti itu. Jadi untuk tren 2026, memang setiap pengantin sekarang punya imajinasi masing-masing untuk hari spesialnya mereka. Ada yang memang karakter pengantinnya yang lebih minimalis, jadi mereka akan milih busana yang lebih simple, lebih elegan, mungkin cut yang lebih simple, less payet. Tapi ada juga pengantin yang memang requestnya mereka lebih yang penuh bling-bling, yang opulence, yang kemewahan. Nah, jadi trennya sendiri itu dibentuk dari si customer yang ingin mengadakan acara gitu. Nah, kalau dari brand aku sendiri, aku lagi men-create sebuah detail yang lebih unik menggunakan 3D printing. Nah, cuman ini belum aku publish ya, karena ini the latest collection dari kita. Nah, kita berusaha untuk inovatif dalam menggunakan detail dan memberikan sesuatu yang baru terus di setiap karya-karyanya Albert Yanuar sendiri. Sebagai seorang fashion designer kan kita juga harus kreatif ya, karena aku sendiri kadang kalau ke toko bahan tuh ngelihatnya aduh kok motifnya biasa aja gini aja ya. Nah kenapa nggak aku create something new dengan pattern yang lebih baru sehingga juga anak-anak yang mau menikah saat ini juga ada deserve sesuatu yang baru untuk weddingnya mereka sendiri gitu. Jadi kalau memang dari customer base saya memang menggunakan banyak sekali cheongsam. Namun di cheongsamnya ini itu kan bentuknya kayak lukisan. Jadi instead of aku gunain selalu yang oriental, tapi aku menggunakan kayak motif-motif lukisan tentang Indonesia. Jadi ada pemandangan Bali, terus Labuan Bajo, Borobudur di dalam sebuah cheongsam itu. Jadi aku membuat sebuah karya masterpiece ini itu tapi menceritakan ada unsur budaya oriental Tionghoanya, tapi tetap ada unsur Indonesia yang bukan melulu harus menggunakan wastra Indonesia gitu ya, tapi bisa menceritakan lukisan tentang Hindian Indonesia di dalam sebuah pakaian. Biasanya kita ada dua tipe nih. Kalau customer yang datang custom itu aku lihat dulu karakternya seperti apa, terus juga tema acaranya seperti apa. Nah ada juga yang misalnya datang mereka setelah melihat baju koleksi fashion show ya mereka akan lebih suka dan tertarik untuk melihat dari karya-karya yang memang sudah di-serve di runway gitu. Jadi ada dua tipe customer ya, yang custom design sama yang ready to wear. Jadi kalau untuk ke custom design, aku biasanya tidak terlalu idealis ya, karena aku pengen dia juga nyaman memakai rancangan aku,
tanpa harus menjadi orang lain yang berbeda gitu. Nah, aku lebih pengen tahu kamu sukanya seperti apa. Terus di setiap postur badan itu pasti kan ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, tugas kita sebagai desainer itu yang mengerti gimana caranya proportion yang tepat ini, dan jangan sampai over detail ke baju customernya, ataupun intinya kalau dalam custom design aku lebih melihat ke feature dan karakter si pemakainya lagi gitu. Untuk adibusana ataupun karya masterpiece kita itu kan perlu waktu ya. Nah, sometimes ada beberapa customer yang tidak mengerti seberapa sulitnya untuk menuangkan ide dari gambar sampai ke baju jadi, termasuk untuk motif-motif bordiran yang ada di Cheongsam, mungkin di kebaya gitu. Nah, itu bordiran-bordiran itu yang membutuhkan banyak waktu dan tenaga supaya bisa menghasilkan sesuatu yang indah. Bahkan kita juga ada yang misalnya aku mau bikin Cheongsam full bordir 2 minggu gitu. Ya sebenarnya kita bisa aja gitu, cuman cost-nya kan jadi double karena kita harus lemburin karyawannya. Nah, kadang mereka yang tidak mengerti seberapa sulitnya itu untuk memadukan warna supaya motifnya bisa vibrant, bisa kelihatan 3 dimensi. Nah, itu yang kadang kurang disadari seberapa sulitnya untuk sebuah gaun itu bisa terwujud dengan baik. Jadi aku selalu kalau ditanya ya oleh customerku, biasa aku selalu akan memberikan referensi, oh ini kurang lebih updo yang bagus, ataupun lebih ke di heavy wave gitu. Jadi tapi aku balik lagi, ini kan untuk makeup sama hairdo bukan ranahnya aku. Jadi aku selalu menyarankan untuk mendiskusikannya lagi dengan para makeup artist ataupun hairstylist yang mereka sudah hire gitu. Jadi untuk kesulitan yang aku alami ini sebenarnya mungkin dari ini ya, dari proses ya, karena aku kan berusaha untuk tampilkan setiap koleksi itu sesuatu yang baru, dari mulai motif, dari mulai tekstur, bahan, kain. Nah, itu yang kadang antara deadline dengan realita ininya tuh suka tidak matching gitu. Akhirnya buru-buru, terus aku kadang merasa kok aduh nih ada yang kurang puas nih setelah hasilnya udah jadi gitu. Sedangkan waktunya udah harusnya show kayak gitu. Nah, jadi kendalanya itu lebih ke technical aja sih. Tahun ini aku akan merayakan 20 years anniversary di industri fashion Indonesia. Jadi ini acaranya itu bukan cuman untuk kayak party-party happy gitu, tapi lebih ke inspirational event yang aku adakan untuk nge-celebrate semua orang yang pernah ada dalam perjalanan karir aku selama 20 tahun, termasuk fotografer, makeup artist di saat aku dulu belum ada nama, sampai sekarang pun aku pengen kasih tunjuk nih ke semua publik bahwa ini loh orang-orang yang berjasa dalam pengembangan karir kita selama ini, termasuk para mantan asisten desain aku, ataupun customer-customerku yang dulu kita dari rumah di dalam gang sampai sekarang udah ada 2 cabang di Kelapa Gading dan Pluit. Nah, aku mau celebrate orang-orang dan klien-klien semua yang memang loyal untuk di dalam pembinaan dan pembangunan Albert Januar brand ini gitu. Paling penting untuk para pengantin itu harus tahu karakter diri sendiri ya, jangan sampai latah atau FOMO ikut dari wedding teman-teman lain yang belum tentu cocok dengan karakter badannya. Nah, itu penting sekali untuk memilih desainer yang tepat, dan sebenarnya mudah sekali kan dengan ada era digital ini, bisa tinggal lihat, oh ini karakter desainer ini seperti ini, yang ini seperti ini yang cocok. Jadi aku banyak melihat pengantin yang baru mau mulai bikin acara itu suka bingung sama diri sendiri, hampir harus ke 8 sampai ke 10 desainer gitu. Nah, menurut aku dari Instagram pun atau dari sosial medianya pun kan udah bisa dilihat nih karakternya. Jadi menghemat waktu dan tenaganya juga gitu. Menurut aku di Indonesia ini
perkembangan dunia wedding sama fashionnya tuh udah cukup bagus banget. Competitionnya juga makin banyak sekali, dan itu yang memacu kita semua sinias fashion sama di industri wedding untuk tampilin selalu yang terbaik. Nah, itu menguntungkan juga untuk para pengantin yang mau ngadakan acara, dan jangan lupa untuk datengin beberapa event-event yang memang memberikan promo-promo yang bagus gitu untuk para calon pengantin.